Dan kelak insya Allah kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dimasukkan ke dalam Jannatul Na'im. Kita doain baru saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, mudah-mudahan diangkat musibahnya. Bagi yang sakit segera diberikan jalan yang terbaik, baik berupa kesembuhan maupun perobatannya, kemudahan-kemudahan yang lain. Saudara kita juga yang banyak kesulitan, problem di luar, kita doain juga mudah-mudahan gampang dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita lanjut. Masih dalam surah Yasin. Habis surat Yasin, surat apa Pak Haji? Ya. Habis surat Yasin itu surat apa? Hah? Itu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Boleh, kita maaf aja lah permintaannya. Iya. Ar-Rahman boleh. Iya. Nikmat yang mana yang didustakan? Ya. Iya. Cuma banyak diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yawma, maka di hari itu, di hari ini, maksudnya fi yaumil ba'ts, hari ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang pada saat itu dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. La tuzlamu nafsun syai'an, tidak dirugikan sama sekali. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah dibalas saat itu ketika kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar, tidak mungkin tidak dibalas. Ya, kecuali sesuai dengan amal perbuatan kita selagi kita hidup di dunia. Jadi tidak ada kezaliman di negeri akhirat. Tidak ada kecurangan di yaumil ba'ats. Ketika kita dikumpulkan, ditimbang, dihisab, tidak ada sedikit pun kecurangan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesuai. Apakah nanti kita masuk dalam ashabul jannah atau ashabun nar? Ashabul maimanah atau ashabul mas'amah? Ashabul shimal atau ashabul yamin? Kanan kiri sama aja artinya. Kalau kita surga berarti kita ashabul maimanah atau ashabul yamin. Kalau kita neraka berarti kita ashabul mas'amah atau ashabul shimal. Ashab itu menggambarkan ciri kumpulan orang di akhirat. Ada lagi, kemarin sudah kita singgung, ashabul a'raf. Ini hati-hati juga ini. Ashabul a'raf, sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Al-A'raf. Sudah kita singgung juga kemarin. Ashabul a'raf, sebuah tempat ya, laisa fil jannah wa laisa fin nar. Tidak di surga, tidak di neraka. Ngegantung di Al-A'raf, tempatnya yang sangat tinggi. Buat siapa itu? Nah, problemnya itu buat siapa? Bagi orang-orang yang setelah ditimbang draw hasilnya. Mau kayak apa? Draw. Emang ada banyak draw. Kepedean di muka bumi sudah melakukan amal dan ketaatan, ketakwaan, ternyata begitu ditimbang draw. Lalu bilang apa? Tempatnya di mana? Al-A'raf, tempat yang sangat tinggi yang dibatasi dinding yang sangat tebal yang kita tidak bisa menggambarkan itu secara makna duniawi. Tapi yang jelas itu hijabun, ya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifun. Itu surat Al-A'raf. Dan di antara keduanya surga neraka ada tempat yang tinggi yang menghalangi dinding.
Dan di situ banyak kaum lelaki rijalu ya'rifun yang saling kenal mengenal. Wow. Itu juga gambaran aku dan Al-Quran kaum ini dusta, dan itu pasti terjadi. Lalu di sini toh, lalu juga di sini. Ayo kita main layangan aja kok bisa. Main gundu. Iya. Coba kayak apa? Iya. Orang yang imbang amalnya, keburukannya, ashabul a'raf ketika tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak mau nyapatin dia. So jelas. Kalau syafaat, dapat syafaat, ya berarti dia selamat. Itu kan problem baru. Buat siapa? Syafaat itu bagi orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat itu titik tekannya bagi orang yang melakukan amal-amal yang sedikit maupun tekor. Hakikatnya syafaat, kenapa? Syafaatnya tugasnya untuk menolong. Bagi orang-orang yang punya amal ibadah tekor lah, kurang lah. Kalau orang-orang soleh, orang-orang aulia nggak perlu syafaat, meskipun ya secara tawadhu mereka tetap butuh syafaat. Mengatakan syafaatul uzma, mudah-mudahan itu sebagai bentuk tawadhu. Tapi hakikatnya syafaat ya buat orang-orang tengik, bedegul, begajul, betekok, beleguk, udah pokoknya begitu-begitu sifatnya, tapi beriman. Tapi begitu ditimbang, Rasulullah nggak ngelirik mau bilang apa. Makanya salah satu jalan kita banyak mendapatkan syafaat, baca itu setelah azan, doa azan. Itu hadis Bukhari sahih, jangan diremehin. Iya, baca doa azan itu pada apa? Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Itu hadis Bukhari. Lahu syafaati yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Dia berhak mendapatkan asal konsisten istiqomah. Siapapun yang azan jangan dianggap sepele. Ini problem. Kadang sesuatu yang kecil gitu kita nggak anggap ya itu. Kalau suatu hari kita katakan berburuk sangka terhadap diri kita, jangan-jangan kita masuk dalam kelompok ashabul a'raf, ya, di mana tidak ada harapan lagi selain Rasulullah yang akan mengangkat. Itu disebut syafaatul uzma. Baik itu di padang mahsyar, baik itu penentuan kita berada di mana, Rasulullah yang punya syafaat. Yang ketika kita sudah ditimbang, amal kita kurang atau drop, kayak apa itu? Ashabul a'raf beda, di situ kagak ada AC-nya, kipas angin kagak ada, gerah aja gerah. Iya, begitu nengok ke kanan, ashabul jannah, dia kepengen ya Rob, mata haza, kapan ini, kapan giliran saya. Begitu dia nengok ke samping, dia buka pintu kanan, pintu kiri. Penduduk ashabul a'raf bisa melihat. Begitu dia melihat neraka, dia nangis terseduh-seduh. Coba, itu digantung benar-benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak lagunya Melly Guslo, sampai kapan kau gantung? Begitu, iya, digantung doa. Enak juga kagak. Ya, artinya dengan kita bersuuzon, bukan bersuuzon kepada diri kita, mudah-mudahan ini memotivasi amal-amal baik kita tingkatkan ketakwaan gitu. Dekat dengan syafaat siapa aja? Orang yang banyak sholawat, membaca doa azan, menjawab panggilan-panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sahih semua hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan diremehin. Demi Allah jangan diremehin, Bu, Pak. Itu penting. Kalau yang ajarnya kaset gimana? Kaset? Ya. Tidak ada hukum untuk itu. Yang jelas azan yang kita dengar dalam sehari-hari. Ya, baik yang suaranya panas kayak Bang Nanang, Bang Udin, kan panas tuh. Tetap harus jawab. Jangan disepelein, karena hakikat yang memanggil bukannya Bang Nanang, yang memanggil panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu caranya. Jangan kita ajak ngobrol teman kita lagi aja, jangan dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna, kita ikutin.
Ditambahkan sholawat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tambahin sholawat di dalamnya. Karena apa? Kita harus berburuk sangka amal kita itu tekor gitu loh. Di satu sisi, di sisi lain kita juga punya husnuzon terhadap Allah ketika kita sudah melakukan amal ibadah yang terbaik, yang ikhlas, yang konsisten, yang istiqomah. Ya tentu kita harus berhusnuzon. Kan? Ana inda sholli abdi, kata Allah. Saya juga tergantung prasangka hamba-hambaku. Artinya ketika kita sudah melaksanakan ketentuan, melaksanakan amalan-amalan yang sesuai yang sudah kita laksanakan dengan ikhlas, istiqomah. Yang ketiga, majlis taklim, jangan diremehin siapapun gurunya. Lu zaman akhir ini ibadah yang paling bagus diantaranya majlis taklim udah. Ad-dunya maluna wa maluna ma fiha, kata Rasulullah. Illa aliman wa muta'alliman wa yazkurullah. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya Allah menjadikan dunia itu terlaknat. Kecuali di dalamnya ada orang yang belajar dan mengajar. Kayak apa? Dunia nggak terjadi dilaknat oleh Allah gara-gara ada orang belajar dan mengajar. Ya, wa yazkurullah, dan ada orang yang selalu ingat dan menyembah kepada Allah. Dasar hukumnya kita punya rumah dilaknat. Dasar hukumnya ya, kita punya harta dilaknat, kita punya dunia dilaknat. Itu digugurkan oleh adanya aliman wa muta'alliman. Digugurkan karena adanya orang yang belajar di dalamnya, bermajlis. Itu 1000 saya, 1000 Ustaz Hadi, 1000 Ustaz Mufid, dan Ustaz-Ustaz zaman siapa lagi? Ada Ustaz Hadi di sini. Nggak akan cukup ya menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan cukup. Karena ilmu Allah itu teramat luas. Ibarat air setitik dalam lautan, nggak akan selesai. Tapi kalau kita nggak pernah majlis, kan saya majlisnya lewat YouTube, kagak ada barokahnya. Kagak ada barokahnya. Yang disebut berkah itu karena apa? Ya, fi baiti min buyutillah, kata Rasulullah, berkumpulnya di dalam rumah-rumah Allah. Ada aliman wa muta'alliman, ada orang yang mengajar dan ada orang yang belajar. Itu keberkahan tercipta, turun mereka di situ. Kalau saya dengerin di pohon rambutan, kagak ada berkahnya juga. Saya dengerin di parkir, kagak ada, dapat ilmu doang, nggak berkah. Yang berkah ya begini. Itu bukan karena sayanya, bukan karena itu tadi ada aliman wa muta'alliman. Siapapun gurunya. Ini kayak apa itu? Karena amalan itu di antara satu amalan yang paling mendekatkan surga. Hadisnya sahih. Amalan yang paling mendekatkan surga itu tidak lain adalah satu di antaranya adalah majlis taklim. Jangan pede hidup ini. Kan kau pede. Iya. Pede buat kita dah, majlis taklim kagak, sembahyang ogah-ogah, sedekah kagak, pengennya surga. Dia susah, dari mana? Gitu. Iya, kan kalau dihitung-hitung tekor drop gimana? Rasulullah disuruh minta, ya Rasulullah saya tidak kenal kamu, bagaimana ceritanya? Kan begitu. Hidup itu kan kalkulasi dari sekarang. Ya, kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasib. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Kita disuruh hitung-hitung, bukan ngitung amal kita angan-angan, bukan. Kita ini sudah baik belum? Sudah benar belum? Sudah banyak berpasrah diri belum? Sudah berusaha keras menuju jalan takwa belum? Kan begitu. Baru kita berhak mendapatkan al-jannatun na'im. Meskipun kata Rasulullah, surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Itu hadisnya beberapa itu. Iya, walau anak. Saya juga enggak. Tapi rahmat Allah yang begitu luas. Iya, rahmat Allah itu ada ketika orang mau menjemput rahmat Allah. Di mana adanya rahmat Allah? Dalam rumah-rumah Allah. Begitu toh maksudnya. Gitu. Jamaah, sedekah, majlis taklim, menyantuni anak yatim,
memberi makan. Itu dekat-dekat dengan rahmat Allah. Bagaimana rahmat Allah akan menggapai kita kalau kita jauh dari masjid? Nggak menghitung-hitung dari mana. Begitu maksudnya. Jadi ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya, bukan karena sayanya, tapi saya udah bosan kampanye begini nih, saya ulang-ulang supaya apa? Kita makin sadar bahwa salah satu di amalan yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya yang gampang menghadirkan surga, yang dicatat sebagai jihadun fisabilillah zaman now adalah majlis. Nggak ada lagi. Dengan majlis orang bisa diingetin, paham? Bisa diingetin lagi. Itulah kenapa Allah tidak jadi melaknat dunia, karena ada aliman wa muta'alliman. Nggak jadi terlaknat dunia gara-gara banyak orang masih kumpul bermajlis. Ya baik kajian subuhnya, ya baik kajian apa lagi tuh? Siapa aja? Saya lupa. Hari Kamis Ustaz Hadi siapa lagi? Nama saya nggak ada soal itu. Paling susah nulis nama saya pokoknya. Paling susah. Jadi begitu siapa aja, jangan tumpang pilih. Nggak sempat di saya ada Ustaz Hadi, nggak sempat Ustaz Hadi ada kajian subuh, nggak sempat kajian subuh ada Riyadhus Shalihin. Kalau ente pada bisa ngeliat malaikat, ente nggak jadi ke mall itu, nggak jadi nongkrong. Kalau seandainya bisa menyaksikan manusia malaikat pun, ya, fi baiti min buyutillah, nggak bakal mau kita kemana-mana. Terus terang, tuh, iya. Maka orang-orang suka bermajlis, lihat hidupnya, udah dijamin tenang, nggak bakalan berusaha kusuk. Oh, udah, itu bukti nyata. Tenang hidupnya, lebih tertata, lebih banyak ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara lembut. Ditegur, gampang ditegur secara lembut. Ada aja yang ngasih tahu, ada aja batinnya kerentek, ada. Samya al-fuadi, bisikan-bisikan pendengaran mata hatinya. Itu manfaatnya orang-orang bermajlis. Gitu. Sebagai upaya kita mendekatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ya Allah, seandainya rahmatmu itu teramat luas, teramat tinggi, aku tidak bisa menggapainya. Aku mohon ya Allah, rahmatmu yang luas itu mampu menggapai saya. Kalau seandainya saya tidak mampu menggapai rahmatmu ya Allah, izinkan rahmatmu itu menggapai saya. Begitu. Mudah-mudahan menjadi sebuah hikmah. Gitu. Jadi jangan-jangan kita ada di ashabul akraf ya begitu. Gara-gara kita sepelekan segala sesuatu yang sifatnya ajaran dan sunnah. Yang paling penting, masalah katorikon ya tubuh fi ilman, salah Allah torikon min torikul jannah. Kalau mau pengen dekat surga aja di majlis mana aja, yang penting selama di dalamnya mengajarkan kebaikan-kebaikan, tidak menyimpang, tidak anti sunnah, tidak anti Al-Quran. Begitu maksudnya. Iya. Jadi